Selanjutnya adalah menurut Ahmad Ali dan Howard dan dari Mumner bahwa relevansi aturan. Kalau menurutnya itu efektivitas itu adalah karena ada relevansi aturan. Ya. Kemudian relevansi aturan, aturannya memang bagus ya, tentu bisa juga lebih efektif. Gitu. Sama misalnya kalau yang kita diskusikan akhir tahun 2020 ini terkait dengan Omnibus Law, ya apakah kemudian Omnibus Law itu dengan menggabung sekitar 74 undang-undang menjadi satu, apakah relevan untuk bisa diterapkan atau tidak? Ini juga bisa mempengaruhi yang namanya efektivitas. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum. Jadi bahwa jelas ya, kalau saudara-saudara sekalian membaca yang namanya undang-undang Omnibus Law itu yang sekitar 1.800 halaman itu, ya Anda bisa mendapatkan membaca bagaimana kejelasan substansi apa perintah dan larangannya. Itu agak, bagi saya pernah saya baca dan tentu agak berat. Biasanya kan kalau kita membaca undang-undang itu atau membaca peraturan itu, kebetulan saya juga adalah memang terlibat dalam tim-tim tenaga ahli pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di kementerian, baik di provinsi, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini. Kalau biasanya kita membuat undang-undang, dan juga kalau kita membaca undang-undang itu kayak mengalir begitu, kita membaca itu mengalir gitu ya. Nah, walaupun ada sedikit agak hentakan kata yang memang butuh dipikirkan, tapi mengalir. Ini selama saya baca itu kayak saya membaca, sepanjang saya membaca aturan ini, undang-undang Omnibus Law ini agak berat saya mencoba untuk menafsirkan sebagaimana diatur di pasal di atas, naik lagi di atas kita cari ya, bagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, diturun lagi di bawah. Terlalu banyak perintah ekor-ekornya, sehingga kemudian belum lagi harmonisasi dengan undang-undang yang lain, mencoba untuk mengharmoniskan, membaca undang-undang yang terkait itu memang agak berat. Saya pikir mungkin itulah juga penyebabnya banyak masyarakat yang kurang respect dengan undang-undang Omnibus Law tersebut. Sosialisasi yang optimal, tentu efektifnya sesuatu undang-undang itu ketika ada sosialisasi. Anda tidak akan pernah mengetahui suatu namanya produk hukum tentang bahwa menggunakan helm ketika naik motor ketika itu tidak kencang sosialisasinya melalui media dan sebagainya. Untuk undang-undang lebih bersifat pobitur, sanksi sepadan dengan sifat aturan yang dilanggar, artinya sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar. Berat ringannya sanksi harus optimal dan memungkinkan. Artinya memang memungkinkan. Ini kalau helm diatur denda 10 tahun, denda penjara 10 tahun, wah ini berat juga ya, masa helm misalnya contoh ya, ada aturan itu tidak harus berat ringannya sanksi itu harus sepadan, artinya memungkinkan untuk diterapkan. Proses perkara, ada kejelasan proses perkara. Aturan hukum yang mengandung norma-norma yang berwujud larangan. Jadi kalau kita melihat efektif sesuatu itu tentu ada norma-norma yang dilarang, ada norma. Jadi kalau ada norma larangan, ada norma perintah, ada norma kebolehan. Optimal dan profesional aparat penegak hukum. Efektifnya sesuatu itu ketika dia adalah aparatnya juga adalah melaksanakan secara profesional. Kalau aparatnya juga tidak paham undang-undang lalu lintas, ya ketemu dengan mahasiswa hukum yang kebetulan sudah membaca tentang undang-undang lalu lintas, wah sih bisa saling berdiskusi panjang itu di pinggir jalan. Mahasiswa hukum mengatakan, saya siap Pak untuk mengikuti aturan Bapak, tapi tolong tunjukkan pasalnya. Dia bilang juga polisi, wah saya juga tidak hafal pasalnya, tapi ini kan sudah perintah komandan ini. Di lain sisi undang-undang polisi taat kepada komandan, mahasiswa saya tidak tahu komandan Anda siapa, yang saya tahu aturan itu adalah hukum Pak. Sini, aturan hukum Pak. Nah, itulah kayak kemudian agak berat untuk bisa ketemu kalau memang polisinya tidak optimal. Izin dulu ya, saya minum.
Selanjutnya, terkait dengan itu adalah standar hidup sosial ekonomi, bahwa efektifnya sesuatu itu ketika misalnya sosioekonomi itu disesuaikan dengan standar ekonomi. Saya mencontohkan saudara-saudara sekalian bahwa ketika misalnya dulu ya ada undang-undang pornografi pornoaksi dulu ya, penafsiran undang-undang pornografi pornoaksi itu kan di atas di atas di atas lutut ketika menggunakan busana di atas lutut, potongannya di atas lutut di bawah dada begitu, maka itu yang dimaksud dengan porno aksi. Gitu. Nah, katakanlah. Nah, tetapi dalam ketika ini sebuah norma atau pasal tersebut dibawa ke Papua, kita melihat sosioekonominya di Papua, tentu ini tidak bisa dijalankan dengan baik. Saya yakin ini tidak bisa dijalankan baik. Mengapa? Karena di Papua orang pakai koteka. Berarti undang-undang terkait dengan pornografi pornografi itu tentu tidak berlaku di Papua dengan menggunakan standar norma, yakni adalah harus menggunakan pakaian di bawah lutut dan di atas dada. Di Papua tidak, koteka. Ya, barang itu saja yang ditutup-tutupi, kan mana mungkin gitu. Berarti standar hidup sosioekonomi itu juga dapat efektif suatu hukum itu ketika berkorelasi dengan standar hidup sosial ekonominya masyarakat bersangkutan. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, memang norma itu, aturan itu memang tidak boleh juga terlalu konkret ketika itu diatur dalam undang-undang. Tetapi kemudian perlunya ada peraturan-peraturan tindak lanjut untuk membaca kehidupan sosioekonomi. Apa itu peraturan untuk bisa membaca sosioekonomi masyarakat? Itulah yang namanya peraturan. Ada undang-undang di bawahnya undang-undang, ada PP, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, ada peraturan daerah tingkat gubernur, ada peraturan daerah tingkat kabupaten, bahkan ada perdes misalnya yang mengatur kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kalau diberlakukan tidak bisa, Pak. Kalau diberlakukan boleh saja yang berlaku kalau ada undang-undang yang tidak memahami sosioekonomi, bisa saja undang-undang tersebut itu hanya berlaku dari Sabang sampai Sorong saja, tidak bisa sampai di Merauke, karena di Merauke itu sosioekonominya beda. Jakarta beda dengan Merauke, Makassar beda. Tentu itulah kemudian yang perlu dipahami bahwa efektif hukum itu ketika memang masyarakat mampu menerima secara ekonomi dan sosial. Kalau secara ekonominya tentu adalah terkait dengan sanksi. Kalau sanksinya hukum itu terlalu berat, tentu sedangkan masyarakatnya agak kurang mampu, tentu juga tidak efektif dilakukan. Dia setengah mati orang pukul palu di sidang untuk sanksi sekian berat 1 miliar, tapi masyarakatnya tidak ada uang 1 miliar, mana mungkin bisa dijalankan. Gitu. Selanjutnya adalah pandangan bahwa faktor penentu efektivitas suatu perundang-undangan yang bisa menentukan efektif tidaknya undang-undang itu adalah pengetahuan terhadap substansi. Yang mana yang dimaksud dengan pengetahuan terhadap substansi atau isi dari undang-undang itu. Artinya apa? Substansi itu adalah isi. Ya, dia paham apa itu undang-undangnya, apa pasalnya yang mengatur, pakai helm berapa sanksinya, ya. Kalau sekarang tidak pakai masker, apa sanksinya? Ya, kalau substansinya lain, hukumannya lain. Ya, tidak pakai masker disuruh orang push up. Bagaimana caranya, Pak? Wah, tidak pakai masker push up. Kalau dosen-dosen seperti saya ini kecil-kecil disuruh push up, repot. Ya, mengapa? Karena ya yang penegak hukumnya itu kan bukan orang kesehatan, misalnya tentara atau aparat yang sarapan paginya itu adalah push up, sit up. Tiba kemudian dia disuruh untuk menegakkan aturan tentang COVID, dapat orang tidak pakai masker, disuruh push up juga karena sarapan pagi. Artinya apa sarapan pagi? Kebiasaannya dia menghukum orang itu dengan push up. Masyarakat dapat disuruh juga push up. Kalau seperti dosen kita ini yang kecil-kecil disuruh push up di pinggir jalan, bagaimana? Akan gitu maksudnya itu. Jadi pengetahuan efektifnya hukum itu ketika kemudian substansinya itu pengetahuan tentang substansi. Kita harus tahu apa isinya substansi. Apa itu harusnya para pihak yang ada di dalam dalam penegak aturan itu, COVID itu,
harusnya paham tentang undang-undang kekarantinaan. Yang kedua adalah selanjutnya adalah terkait dengan cara memperoleh pengetahuan. Ya, kita cara memperoleh pengetahuan dengan cara apa? Ya. Misalnya kalau kita menempatkan sebuah aturan, kita mendapatkan suatu aturan atau ilmu, ya Anda melalui cara apa mendapatkan ilmu itu? Cara kuliah kah? Caranya lewat bisikan teman kah? Atau kemudian melalui mimpi kah misalnya, atau melalui seminar kah, atau melalui diskusi kah? Nah, itulah kemudian yang bisa memengaruhi terkait dengan efektifnya sesuatu undang-undang itu dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau kita dapatkan itu, makanya penting untuk bisa Anda mengikuti perkuliahan atau mendapatkan ilmu melalui kuliah itu karena memang dianggap bahwa perkuliahan itu merupakan sebuah forum resmi untuk mendapatkan suatu ilmu. Jadi olehnya itu dalam perkuliahan silakan Anda bertanya kepada dosen yang ahlinya. Ya, jangan hanya mencoba untuk istilahnya memiliki ilmu dengan beronani sendiri. Dengan apa yang Anda tahu, Anda menikmati sendiri, Anda punya pengetahuan. Ingat, apa yang Anda tahu belum tentu itu benar. Pengetahuan yang benar Anda itu belum tentu itu baik. Atau pengetahuan yang baik Anda belum tentu benar. Pengetahuan yang benar Anda itu belum tentu baik. Maka mari kita diskusikan apa yang Anda paham. Itulah tempatnya namanya kampus. Tempat kita untuk bercamps. Lalu kemudian kita berdiskusikan tentang suatu hal. Kemudian ada institusi yang terkait perundang-undangannya dalam masyarakat. Yang terkait perundang-undangannya dalam masyarakat. Institusinya ya, apakah tepat? Ya, itu yang saya katakan tadi. COVID. Siapakah yang harus menegakkan COVID ini? Siapakah pihak yang harus menegakkan COVID? Peraturan daerah itu ketika dibikin misalnya di Makassar, harusnya siapa yang menegakkan? Kan Satpol PP. Kalau undang-undang, ya polisi. Tapi kalau undang-undang ditegakkan oleh pihak-pihak lainnya, tentu juga agak berat juga kalau bukan pihak yang berbeda. Bagaimana terus yang kedua, ini yang keempat, yang terkait dengan Omnibus Law. Bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang itu? Undang-undang Pak bisa efektif kalau proses lahirnya itu melalui proses-proses yang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Kalau undang-undang tiba masa tiba akal, langsung ditetapkan sekian ratus pasal, 1.800 halaman lembarnya, 1.800 halaman lembarnya, Omnibus Law, tiba-tiba disahkan begitu. Gimana caranya Pak bisa lahir undang-undang yang dapat ditaati masyarakat secara luas? Karena ada sebuah proses yang tidak diikuti secara baik. Nantilah kalau saudara-saudara sekalian masuk di jurusan tata negara, Anda akan melihat, membuka mata Anda bahwa beginilah yang dimaksud dengan beberapa hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum, proses hukum dibuat, dan kemudian bagaimana hukum itu bisa dikatakan efektif atau tidak. Selanjutnya adalah ya, nanti terus kemudian dua prinsip dinamis. Nah, yang terakhir saya sampaikan bahwa kesimpulannya saudara-saudara sekalian, potensi ketaatan setiap orang terhadap suatu otoritas beragam dan tidak seragam, tergantung nilai-nilai intrinsik, logika, dan rasionalistis seorang, termasuk pandangan moral dan agama yang saya katakan tadi, bahwa memang terkait dengan efektivitas itu ya memang tentu karena suatu pengetahuan orang, kemudian melanggar karena takut karena sanksi, takut karena memang menjaga hubungan, ya, kemudian ada nilai-nilai agama yang dianut di dalam. Pada prinsipnya saudara-saudara sekalian, bahwa
terkait dengan mata kuliah ini, maka penting Anda membaca buku terkait dengan sosiologi hukum, buku-buku yang memang mengajarkan tentang bagaimana hukum itu bisa berlaku efektif, dan tidak cukup dengan perkuliahan-perkuliahan, tapi harus dibekali dengan kemampuan Anda membaca buku. Sekian untuk pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.